Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Ari Pusparini. Nah, kali ini teman-teman kita akan belajar bersama tentang keutamaan bulan Ramadan. Insya Allah kita sebentar lagi ya, dalam beberapa hari ke depan akan bertemu kembali dengan bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita, Allah beri kesempatan bagi kita semuanya untuk mencapai atau meraih keutamaan yang diberikan di bulan Ramadan. Nah, ada beberapa keutamaan bulan Ramadan ya teman-teman, yang barangkali dengan kita mengetahuinya kita akan bisa memaksimalkan ibadah-ibadah kita, atau mungkin hal-hal yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan supaya lebih maksimal lagi. Nah, ada 7 keutamaan bulan Ramadan teman-teman dalam tulisan yang saya baca ini. Yang pertama, Ramadan itu adalah bulan tarbiyah atau bulan pembinaan ya teman-teman. Bulan untuk kita meraih derajat takwa sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan untuk kita mendidik diri kita sendiri untuk menjadi orang yang bertakwa. Tidak hanya diri kita sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar kita, lingkungan kita, agar semua bersama-sama menjadi orang yang lebih bertakwa. Nah, ini tujuan dari salah satunya ya, salah satu manfaat dari puasa adalah meningkatkan ketakwaan kita. Dan di bulan Ramadan ini adalah momen untuk kita mendidik diri kita sendiri, meningkatkan kualitas keimanan dan amal solih kita. Mudah-mudahan ya teman-teman kita dimudahkan ke sana. Kemudian keutamaan yang kedua apa? Keutamaan yang kedua adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Masya Allah ya, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka dari itu mengingatkan kita kembali untuk berdekat-dekat dengan Al-Quran, mengkaji ulang Al-Quran, isinya maksudnya teman-teman ya, atau mungkin memperbaiki bacaannya, atau barangkali kalau ada yang berniat menghafal bisa dengan menghafalnya, mempelajari tafsirnya, membaca tafsirnya atau terjemahnya. Intinya bagaimana kemudian bulan Al-Quran ini mengingatkan kita untuk berlama-lama dengan Al-Quran, kembali dengan Al-Quran, berdekat-dekat dengan Al-Quran gitu ya, sehingga pesan-pesan dalam Al-Quran makin bisa kita maknai, makin bisa kita amalkan. Semoga saja teman-teman ya. Makanya tidak heran di bulan Ramadan itu biasanya ditargetkan untuk membaca atau menghatamkan beberapa kali begitu ya teman-teman. Itu dalam rangka fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, apalagi di bulan Ramadan yang pahalanya luar biasa. Kemudian yang ketiga apa teman-teman? Yang ketiga adalah bulan yang utama, yaitu bulan yang penuh berkah. Dari Ubadah bin Asyamid bahwa Rasulullah pada suatu hari ketika Ramadan telah tiba bersabda, Ramadan telah datang kepada kalian, bulan yang penuh berkah, dan pada bulan itu Allah memberikan naungannya. Naungannya kepada kalian, Dia turunkan rahmatnya dan dihapuskan kesalahan-kesalahan, dan Dia kabulkan doa. Pada bulan itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan melihat kalian berpacu melakukan kebaikan. Para malaikat berbangga dengan kalian, dan perlihatkanlah kebaikan diri kalian kepada Allah. Sesungguhnya orang yang celaka adalah orang yang pada bulan itu tidak mendapatkan rahmat Allah. Hadis riwayat At-Tabrani. Nah, di bulan Ramadan itu adalah bulan penuh barokah ya teman-teman, di mana Allah berikan ampunan seluas-luasnya bagi kita umat manusia, umat muslim, umat yang beriman, agar kita semua memperbanyak amal ibadah kita dan mohon ampunan, khusus kepada orang yang beriman, karena mereka diseru untuk berpuasa ya, untuk memohon ampunan kepada Allah gitu, karena dibukakan ampunan seluas-luasnya, diberikan rahmat, hidayah kepada kita semuanya ya, asalkan kita memang memfasilitasi diri kita untuk menjemputnya. Maka dari itu alangkah rugi gitu ya kalau kita melalui Ramadan tanpa mendapatkan ampunan. Auzubillah min dzalik. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan keberkahan bulan Ramadan? Ya, kita perbanyaklah berbuat yang baik-baik begitu ya teman-teman, sesuai dengan
kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Nah, kemudian keutamaan Ramadan yang lain apa teman-teman? Keutamaan yang lain adalah bulan ampunan dan bulan peluang emas melakukan ketaatan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat 5 waktu dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan dapat menghapuskan dosa-dosa apabila dosa-dosa besar dihindari. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi intinya bahwa di bulan Ramadan ini diberikan ampunan yang banyak, kemudian peluang pahala banyak dalam ketaatan. Maka mari bersama-sama ya berlomba-lomba saling menyemangati untuk memberikan amalan yang terbaik dari yang bisa kita lakukan gitu, supaya kita bisa meningkatkan derajat keimanan kita di sisi Allah. Kemudian selanjutnya bulan dilipat gandakannya amal solih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Robmu berkata ya, hadisnya, Robmu berkata, setiap perbuatan baik dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Puasa adalah perisai yang melindungi dari api neraka. Bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi daripada parfum misik. Apabila orang bodoh berlaku jahil kepada seseorang di antara kamu yang tengah berpuasa, hendaklah katakan, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, ini ya teman-teman, bulan puasa adalah bulan dilipat gandakan pahalanya semuanya gitu ya teman-teman, kecuali puasa. Puasa itu lipat gandanya itu sesuai dengan haknya Allah. Jadinya kita tidak bisa menghitung pahala puasa, setiap orang mungkin berbeda kualitasnya, maka berbeda pula pahala yang akan diberikan. Yang jelas pasti pahalanya sangat banyak, karena pahala di bulan Ramadan sunnahnya saja menjadi seperti wajib gitu ya, yang saya pahami. Apalagi pahala wajibnya yang di situ adalah puasa Ramadan, dari pahala ibadah inti dari bulan Ramadan itu sendiri pasti sangat banyak pahalanya, dan hanya Allah yang tahu seberapa banyak pahala yang bisa diberikan, dan mungkin setiap orang berbeda-beda gitu ya, karena Allah itu puasa itu hanya untuk Allah, nggak ada yang tahu, karena puasa itu kan semacam rahasia teman-teman ya. Artinya nggak puasa pun kita ngomong puasa juga bisa, atau sebaliknya kita puasa tapi kita nggak ngomong puasa juga bisa gitu, nggak harus ngomong-ngomong begitu ya teman-teman. Jadi memang murni puasa itu hanya antara kita dengan Allah, orang lain tidak perlu tahu. Orang lain mungkin ya hanya memandang saja tapi tidak tahu yang sebenarnya. Yang tahu sebenarnya adalah kita, dan puasa itu tidak sekedar menahan lapar dan haus, tapi lebih dari itu menahan hawa nafsu, menahan hal-hal yang tidak baik dan sebagainya. Maka kemudian wajar ketika pahalanya juga sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dengan kadar puasa kita masing-masing. Wallahu a'lam ya. Kemudian yang selanjutnya, dalam sebuah khutbah yang disampaikan Rasulullah menjelang bulan Ramadan, beliau menyebutkan bulan puasa itu adalah bulan mulia, bulan ibadah, dan juga bulan santunan. Nah, di bulan Ramadan ini juga kita dianjurkan untuk saling tolong menolong, untuk saling meringankan beban, untuk saling bersedekah, berinfak, bahkan pahalanya pun sangat banyak meski hanya dengan seteguk air atau sebiji kurma gitu ya teman-teman. Maka sebisa mungkin kita memanfaatkannya untuk beringan ya teman-teman, ringan untuk membantu orang lain, ringan untuk sedekah, ringan untuk infak. Semoga bisa begitu ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, Ramadan adalah bulan jihad atau bulan kemenangan, bulan yang di dalamnya kita dianjurkan bersungguh-sungguh begitu ya. Karena pada masa lampau di zaman Rasulullah dan para sahabat juga bulan Ramadan adalah bulan perjuangan para sahabat ya. Mereka banyak kemudian yang berperang, harus mempertahankan kehormatan Islam gitu ya. Dalam kondisi berpuasa mereka berjihad bersungguh-sungguh. Maka semoga kita juga bisa gitu ya teman-teman. Mohon doanya juga saya, semoga bisa berjuang lebih banyak untuk mendapatkan kebaikan begitu. Artinya bisa bersungguh-sungguh di dalam mengejar kebaikan di bulan Ramadan. Semoga ya teman-teman ya, kita semua berproses. Mohon doanya juga. Saya juga sedang belajar bagaimana caranya supaya Ramadan ini adalah bulan kesungguhan untuk kita membuktikan cinta kita kepada Allah melalui puasa dan juga melalui ibadah-ibadah lain. Demikian ya teman-teman beberapa keutamaan bulan Ramadan. Jika ada benarnya datangnya dari Allah, jika ada salahnya semata-mata karena kesalahan saya, mohon dimaafkan.
Kita saling mendoakan semoga Ramadan kali ini kita bisa mencapai derajat takwa, bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.